Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pelpi Arsita Suwandi dari kelas Ilmu Hukum D dengan NIM 12030500170 akan menjelaskan mengenai profesi hakim. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan. Dalam menjalankan tugasnya ini, seorang hakim selain dibatasi oleh norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum, hakim juga harus patuh terhadap ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik. Nah, kode etik sendiri merupakan penjabaran dari tingkah laku atau aturan profesi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat yang harus dapat memberikan teladan dalam ketaatan hukum. Kemudian, etika profesi hakim ini menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan integritas, independensi, dan keberpihakan yang adil dalam pengambilan keputusan hukum, di mana peraturan yang mengatur kode etik hakim di Indonesia yaitu Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 2 garing PB garing MA garing 9 garing 2021 02 garing PB garing P garing KY garing 09 garing 2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim ketua MA dan ketua KY. Dua peraturan ini menjadi panduan yang penting bagi hakim dalam menjalankan tugasnya dengan menjaga integritas dan etika profesinya. Kemudian, selain dari etika profesi tersebut, ada juga prosedur laporan pengaduan kode etik hakim, di mana apabila kita mengetahui bahwa salah satu hakim itu melakukan pelanggaran dalam kode etiknya, maka kita bisa melakukan pengaduan dari pelanggaran kode etik hakim tersebut. Untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim, masyarakat dapat menggunakan sistem pelaporan online yang disediakan oleh Komisi Yudisial. Selain itu, pelapor juga dapat menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, hakim harus memenuhi kode etik profesi hakim, sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Adapun untuk materi pengaduan meliputi hal-hal seperti pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, pelanggaran sumpah jabatan, dan pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum. Kemudian, jika kita menggunakan sistem pelaporan online yang disediakan oleh Komisi Yudisial, pelapor dapat mengirimkan laporan terkait dengan perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim melalui surat yang mana ditujukan kepada ketua. Sedangkan jika menggunakan formulir khusus yang disediakan oleh Mahkamah Agung, pelapor wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya, seperti misalnya dokumen bank berkaitan dengan pengaduan. Pelaporan tersebut kemudian akan dicatat, ditelaah, disalurkan, dan lalu ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kemudian beberapa cara untuk melaporkan pelanggaran kode etik hakim. Yang pertama yaitu melalui sistem pelaporan online yang disediakan oleh Komisi Yudisial. Kedua, menggunakan formulir khusus yang disediakan oleh Mahkamah Agung, di mana pelapor wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan. Kemudian yang ketiga, laporan ditulis dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial. Identitas pelapor, identitas terlapor, kronologi kasus, dan hal yang dimohonkan untuk dilakukan oleh Komisi Yudisial harus dicantumkan. Kemudian laporan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mencantumkan identitas pelapor berdasarkan lampiran identitas diri yang sah, mencantumkan secara jelas identitas hakim terlapor, memuat uraian yang jelas mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor. Kemudian, bukti formal yang dibutuhkan dalam membuat laporan. Yang pertama, yaitu kronologi kasus di mana penjelasan rinci mengenai kejadian atau perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik. Yang kedua adalah identitas pelapor yang berisi nama, alamat, nomor kontak, serta informasi identitas yang relevan. Dan ketiga, identitas terlapor yaitu menggunakan informasi mengenai identitas hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Yang keempat adalah dokumen pendukung, dokumen-dokumen yang mendukung pengaduan seperti bukti-bukti tertulis, rekaman, atau dokumen lain yang relevan dengan kasus yang dilaporkan. Kemudian yang kelima ada fotokopi identitas, fotokopi identitas diri pelapor dan terlapor, dan yang terakhir yaitu laporan tertulis.
Laporan tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar mencantumkan identitas pelapor, identitas terlapor, kronologi kasus, dan hal yang dimohonkan untuk dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kemudian ada prosedur persidangan kode etik hakim. Prosedur persidangan kode etik hakim ini juga diatur dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 047 garis miring KMA garis miring SKB garis miring 4 garis miring 2009 atau dalam 02 garis miring SKB garis miring PKY garis miring 4 garis miring 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik oleh seorang hakim, maka Komisi Yudisial yang akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Kemudian ada prosedurnya. Yang pertama yaitu pemeriksaan awal, di mana Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran kode etik hakim. Jika ditemukan cukup bukti, maka Komisi Yudisial akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kedua ada penyelidikan. Komisi Yudisial akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran kode etik hakim. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang diperlukan untuk memutuskan juga apakah terdapat pelanggaran kode etik hakim atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu persidangan. Jika setelah penyelidikan ditemukan cukup bukti, maka Komisi Yudisial akan mengadakan persidangan kode etik hakim. Persidangan ini dilakukan untuk memutuskan apakah hakim yang bersangkutan bersalah atau tidak. Kemudian dalam persidangan kode etik hakim, hakim yang bersangkutan memiliki hak untuk membela diri dan memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan. Dan yang terakhir yaitu putusan. Setelah persidangan selesai, Komisi Yudisial akan mengeluarkan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim. Putusan ini dapat berupa teguran, peringatan, atau sanksi lain yang dianggap lebih tepat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.